Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indriani dari kelas 3 PKIA dengan 23411101017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu mengenai aksiologi suatu benda. Dalam hal ini saya memilih kipas ilir sebagai objeknya. Masuk ke pembahasannya teman-teman. Pembahasan yang pertama mengenai nilai subjektif dari kipas ilir. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa kipas ilir ini sebagai benda budaya memiliki beragam penilaian. Bagi sebagian orang, mungkin kipas ilir menimbulkan kesan kuno. Tapi mungkin bagi sebagian orang lagi, kipas ilir ini menimbulkan suatu nostalgia. Nah, nostalgia ini ditimbulkan dari penggunaan sebelumnya. Mungkin ketika digunakan kipas ilir itu, atau bagi seseorang ketika penggunaan sebelumnya, kipas ilir itu menimbulkan pengalaman atau experience tersendiri. Nah, pengalaman ini mungkin bisa saja ditimbulkan karena kipas ilir itu sendiri, atau mungkin karena suasananya, atau bahkan karena orang-orang yang ada pada kejadian tersebut. Nah, terlepas dari penilaian dari orang-orang, kipas ilir juga memiliki nilai yang teman-teman, antara lain nilai fungsional, nilai estetika, dan nilai simbolis. Yang pertama yaitu nilai fungsional. Seperti yang kita tahu bahwa kipas ilir digunakan untuk mendinginkan badan. Tapi semakin majunya zaman, maka muncul inovasi-inovasi terbaru seperti adanya AC dan kipas angin. Tetapi tidak menggeser sepenuhnya penggunaan kipas ilir. Kipas ilir tetap bisa digunakan, apalagi manakala terjadi mati listrik. Kemudian ada pun nilai estetika. Seperti yang kita tahu bahwa kipas ilir memiliki pola anyaman. Pola anyaman ini memiliki struktur yang teratur dan unik gitu. Jadi orang-orang, atau mungkin bahkan saya sendiri, saya melihat anyaman itu sebagai sesuatu yang unik karena memiliki struktur dan bentuk yang sangat teratur. Kemudian ada pun nilai simbolis. Kipas ilir sebagai warisan budaya Indonesia tentu saja memiliki nilai simbolis karena dari mulai dari pencarian bahan, kemudian pemilahan dan buatan, dan bahkan mungkin sampai ke pemasarannya itu dikelola oleh pembuatnya gitu. Jadi tidak lepas dari campur tangan si pembuatnya. Maka dari itu kipas ilir memang memiliki nilai simbolis yang cukup kental. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua ya teman-teman, yaitu mengenai nilai objektif dari kipas ilir. Kipas ilir terdiri dari beberapa material ya teman-teman. Yang pertama yaitu bahan, dan yang kedua adalah dimensi dan ukuran. Yang pertama yaitu bahan. Kipas ilir terdiri dari dua bahan, yaitu bambu dan kayu. Bagian kipasnya itu terbuat dari bambu yang diolah secara tradisional, yaitu dianyam, dan bagian pegangannya itu menggunakan kayu. Nah, bahan-bahan yang digunakan tentu saja bahan yang berkualitas untuk menghasilkan kipas yang berkualitas pula dan tahan lama. Kemudian ada pun ukuran dan dimensi dari kipas ilir. Ukuran dan dimensi kipas ilir ini bervariasi. Menurut saya, untuk ukurannya itu disesuaikan dengan penggunanya. Apabila penggunanya adalah anak kecil, maka alangkah baiknya apabila ukuran kipas ilirnya itu lebih kecil. Tetapi manakala penggunanya adalah orang dewasa, maka tidak masalah apabila ukuran kipas ilirnya itu lebih besar. Jadi memang kipas ilir ini memiliki ukuran dan dimensi yang bervariasi, dan itu kembali lagi ke penggunanya. Ketika kita menggunakan kipas ilir yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita juga akan merasa lebih nyaman. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu menjelaskan mengenai penilaian estetika dan etika dari kipas ilir. Dalam sudut pandang etika, kipas ilir itu dapat dieksplorasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebudayaan. Kipas ilir sering dikaitkan dengan nilai-nilai kebudayaan seperti kesopanan, keindahan, dan rasa hormat. Yang kedua yaitu nilai konsumsi atau ekonomi. Penggunaan kipas ilir ini merupakan cara yang baik untuk tetap melestarikan kipas ilir dan meningkatkan ekonomi dari pengrajin lokal. Adapun penilaian estetika dari kipas ilir, yaitu kipas ilir itu kan memiliki pola anyaman ya. Nah, pola anyaman ini merupakan pola yang terstruktur dan memiliki kesan yang alami. Maka dari itu penggunanya akan lebih nyaman ketika menggunakan kipas ilir. Dan saat ini sudah muncul modifikasi terbaru terhadap kipas ilir seperti penambahan suatu ornamen. Nah, penambahan suatu ornamen ini bisa menjadi nilai plus dari penilaian estetika kipas ilir. Yang keempat yaitu mengenai kaitannya nilai lokal dengan ajaran Islam. Menghubungkan nilai-nilai lokal dari kipas ilir dengan ajaran Islam merupakan suatu upaya untuk menggali lebih dalam makna dari kipas ilir itu sendiri. Adapun beberapa kaitannya, yang pertama yaitu kesederhanaan dan fungsionalitas. Kipas ilir dibuat dengan desain yang sederhana dan fokus pada tujuan utamanya, yaitu mendinginkan badan. Begitu pula dalam Islam yang menekankan tentang kesederhanaan dan tidak menganjurkan kita untuk berlebihan.
Ini selaras dengan desain kipas ilir yang sederhana dan nilai fungsionalitasnya. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan alam. Kipas ilir digunakan menggunakan bahan yang alami, yaitu kayu dan bambu. Ini menunjukkan keterkaitan erat dengan alam. Begitu pula dalam Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan menghormati ciptaan Allah. Penggunaan bahan alami dalam kipas ilir sejalan dengan ajaran dalam Islam yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga yaitu etika penggunaan. Kipas ilir digunakan dengan cara sopan dan santun sehingga menunjukkan adab dan tata krama yang baik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di penilaian subjektif bahwa kipas ilir memiliki nilai-nilai kebudayaan seperti rasa hormat dan kesopanan. Begitu pula dalam Islam yang menekankan bahwa kita harus memiliki tata krama yang baik ketika berinteraksi dengan seseorang. Jadi ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara penggunaan kipas ilir dan ajaran dalam Islam. Nah, itu tadi merupakan pemaparan aksiologi kipas ilir. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.